Oke teman-teman, assalamualaikum. Kali ini saya akan membawakan cerita dari Jika dan Irwan saat mereka melakukan pendakian ke Semeru via Ranupane. Jika dan Irwan ini mendaki bersama 23 orang dari berbagai daerah untuk merayakan sesuatu di perusahaan tempat mereka bekerja gitu. Jadi memang Jika dan Irwan ini bekerja di salah satu perusahaan yang kemudian perusahaan tersebut menawarkan ke karyawannya di berbagai divisi untuk muncak bareng ke Semeru gitu. Sampai akhirnya terkumpullah 23 orang yang bersedia mengikuti dan ditambah 2 orang guide yang disewa oleh perusahaan untuk mengawal mereka selama pendakian, menjadi total 25 orang gitu. Jika termasuk orang yang kurang percaya dengan hal-hal mistis, dunia gaib dan lain-lain. Sampai akhirnya sesuatu terjadi saat mereka mendaki yang membuat Jika mau tidak mau harus mengakui kalau hal-hal semacam itu memang ada dan terjadi gitu. Apa saja yang mereka alami? Mari kita mulai ceritanya. Maret 2016 adalah hari yang spesial untuk Jika karena hari itu dia akan melakukan pendakian pertamanya ke Semeru bersama teman-teman sekantornya yang walau sebenarnya mereka ini nggak saling kenal karena berbeda divisi, tapi tetap saja hari itu sudah cukup lama dinanti oleh Jika. Terlebih lagi dia juga mendaki dengan Irwan yang memang sedang dekat dengan dia. Beberapa bulan sebelumnya pihak perusahaan menawarkan untuk melakukan pendakian kepada karyawannya untuk merayakan pencapaian dari perusahaan tersebut yang akhirnya tidak disia-siakan oleh Jika. Jika dan Irwan akhirnya mulai cari-cari informasi soal Gunung Semeru. Maklum, mereka memang buta soal pendakian. Banyak hal menarik yang Jika lihat saat pencarian itu, termasuk keindahan Ranukumbolo dan lain-lain yang membuat semangat Jika ini semakin tinggi gitu. Tapi saat mereka mencari info ini, mereka juga nggak sengaja menemukan berbagai kisah mistis yang banyak beredar di dunia maya soal pendakian Semeru ini. Berbeda dengan Irwan yang merasa sedikit khawatir dengan cerita-cerita itu, Jika justru bilang ke Irwan untuk nggak terlalu mikirin yang gitu-gitu, bisa aja itu karangan dan lain-lain. Bagi Jika, Semeru hanya gunung biasa yang punya panorama alam yang luar biasa indah untuk dia nikmati bersama Irwan. Tapi ternyata Jika salah. Hari yang ditunggu-tunggu Jika pun akhirnya tiba. Pagi itu dia menyiapkan perbekalan yang sudah disarankan oleh para guide yang disewa pihak perusahaan. Sekitar jam 6 pagi, Irwan pun datang untuk menjemputnya, yang kemudian mereka berdua berangkat menuju kantor untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain gitu. Mereka pun di-briefing oleh para guide soal pendakian, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pendakian itu. Beberapa aturan membuat Jika heran kenapa tidak boleh, karena menurut dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan pendakian dan terkesan terlalu dibuat-buat karena tidak masuk akal gitu. Tapi Jika tetap diam dan mendengarkan saat itu. Singkat cerita, mereka pun mulai berangkat dengan menaiki bus yang sudah disiapkan. Di sepanjang perjalanan, Jika memeriksa semua bawaannya, terutama senter, baterai senter, dan baterai kamera, karena menurut dia itu memang penting untuk mengabadikan momen-momen Jika di Semeru. Tak tanggung-tanggung, Jika bahkan membawa 9 buah baterai dan 4 memori untuk kameranya karena dia nggak mau ketinggalan momen sedikit pun gitu ketika mendaki.
Sekitar jam 4 sore, rombongan mereka akhirnya tiba di desa Ranupane dengan menaiki jeep karena bus hanya bisa mengantar mereka sampai di pertigaan Pasar Tumpang gitu. Sesampainya di sana, mereka pun langsung mengurus simaksi dan berencana memulai pendakian esok harinya. Malam itu para guide untuk sekali lagi membriefing rombongan mereka. Entah kenapa, jika ini sedang capek apa gimana, jika justru merasa sedikit jengkel mendengar briefing yang dilakukan berulang-ulang, padahal itu untuk keselamatan dia sendiri gitu. Jika bahkan bilang ke Irwan saat itu, udah lawan, biar Jinjin itu ngurusin urusannya sendiri, kita kan cuma mendaki. Saat itu Irwan hanya bisa diam mendengar kata-kata Jika, dan mereka pun tidur malam itu ya. Tepat ketika hampir jam 12 malam, Jika tiba-tiba terbangun karena dia mendengar suara keramaian. Ramai sekali seperti di tengah-tengah pasar. Tapi entah kenapa saat Jika terbangun tidak ada apa-apa di sekitarnya gitu. Hanya orang-orang yang tergeletak di sana sini dan mereka semua sedang tidur. Jika mikir mungkin itu cuma mimpi atau halusinasi dia sendiri, dan dia pun kembali tidur. Saat itu Jika merasa suhu di sekitarnya ini benar-benar panas. Jika bahkan keluar dari sleeping bagnya sampai melepas jaketnya sebelum dia kembali tidur. Nah, di tidurnya yang kedua ini, Jika bermimpi dia melihat di sekeliling dia ada banyak sekali sosok yang mengelilingi dan terkesan memandang Jika ini dengan marah atau benci gitu. Bentuk-bentuk mereka yang sama sekali tidak nyaman untuk dilihat mata manusia. Ini membuat Jika sangat ketakutan gitu, karena baru pertama kali dia melihat yang seperti itu. Sampai akhirnya salah satu dari sosok-sosok itu mendekat dengan sangat cepat ke arah Jika dengan cakarnya yang panjang seperti mau mencabik-cabik Jika itu. Jadi ada sosok yang mendekat, dia cakarnya panjang seperti mau mencabik-cabik Jika. Nah, saat itulah Jika terbangun karena kaget dan takut gitu. Jika bahkan keringetan dan badannya ini sangat panas saat dia bangun. Mimpi itu terasa begitu nyata untuk Jika. Dia melihat teman-temannya masih tidur semua. Kemudian dia melihat jam masih pukul 3 pagi gitu. Karena ngerasa udah nggak bisa tidur lagi, Jika pun kembali menyalakan api unggun sisa semalam dan mulai menghangatkan airnya lagi untuk membuat kopi gitu. Entah kenapa walau Jika sudah nggak mikirin mimpi yang dia alami, tapi badan Jika ini masih gemeteran. Sampai akhirnya Jika harus kaget karena tiba-tiba dia mendengar suara seseorang dari belakangnya bertanya gitu, "Mbak, lagi ngapain?" Spontan Jika ini menoleh ke belakang, tapi tidak ada orang sama sekali. Padahal suara itu benar-benar terdengar jelas di telinga Jika gitu. Nah, setelah mengalami itu, Jika ini segera mencuci mukanya karena dia masih mikir semua yang dia alami hanya imajinasinya saja, mungkin karena dia capek atau masih ngantuk gitu. Hari sudah mulai terang, semua sudah bangun dan bersiap-siap, dan sekitar jam 6 pagi pendakian pun dimulai. Jika dan Irwan dan semua peserta rombongan mulai bergerak sesuai formasi yang sudah ditentukan oleh guide mereka. Saat itu mereka dibagi menjadi 2 kelompok dengan tambahan 2 guide lagi untuk memimpin rombongan kedua. Rombongan pertama termasuk Jika dan Irwan mulai bergerak. Jika dan Irwan berada di barisan paling belakang tepat di depan sweeper gitu. Sepanjang perjalanan, Jika nggak pernah berhenti mengambil foto dan video yang membuat dia seringkali tertinggal dari barisan depan. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo. Jika berdecak kagum dengan keindahan alam di sana. Tapi anehnya, Jika lagi-lagi merasa kegerahan sampai dia berkeringat cukup deras. Padahal seluruh peserta lain justru merasa kedinginan karena cuaca mendung dan sedikit berkabut gitu.
Gak lama, rombongan kedua juga sampai di sana dan malam itu mereka ngecamp di Ranukumbolo. Sekitar jam 8 malam, Chika mendadak merasa mual dan pusing. Dia pun berpamitan kepada teman-temannya untuk istirahat lebih awal. Dengan diantar Irwan, Chika pun kembali ke tenda dan langsung tidur, sementara Irwan kembali berkumpul di depan api unggun. Malam itu, mereka semua ngobrol dengan asik sampai tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan. Mereka mendengar teriakan yang sangat keras dari arah tenda Chika. Irwan yang posisinya paling dekat sontak langsung berlari untuk memeriksa, tapi begitu tenda dibuka, Irwan benar-benar kaget melihat Chika yang sudah dalam posisi tengkurap dan mencakar-cakar tanah atau bagian bawah tenda dengan mata yang memandang tajam ke arah dia gitu. Irwan yang panik langsung memanggil salah satu guide untuk membantunya menyadarkan Chika saat itu. Akhirnya guide ini coba membacakan doa dan lain-lain. Chika saat itu benar-benar berontak dan tenaganya luar biasa sampai dia harus dipegangi orang-orang banyak gitu. Nah di situ Chika ini hanya mengeram seperti harimau. Dan sebelum Chika pingsan, Chika sempat mengucapkan satu kalimat yang membuat Irwan khawatir. "Anak ini akan ikut denganku." Kata-kata itu keluar dari mulut Chika sesaat sebelum akhirnya Chika ini pingsan. Setelah kejadian itu, para guide mengajak seluruh rombongan untuk berkumpul dan berdoa bersama agar tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang mereka alami gitu. Selesai berdoa, mereka pun langsung tidur karena harus bangun sekitar jam 2 pagi untuk melanjutkan pendakian. Pada saat itu, Irwan sempat bermimpi melihat Chika ini sedang dijemput oleh sejenis kereta yang anehnya Irwan tidak melihat sosok apapun di situ. Hanya sejenis kereta kuno yang bergerak dengan sendirinya dan berhenti tepat di depan tenda Chika. Di situ Irwan melihat Chika keluar dari tendanya, kemudian dia naik ke kereta itu dan langsung pergi dengan sangat cepat. Irwan langsung terbangun dari tidurnya dan buru-buru ke tenda Chika untuk mengecek keadaan dia. Tapi di situ Irwan lihat Chika ini masih ada di tendanya dan masih tidur. Saat itu Irwan ini bernafas lega karena yang dia lihat hanya mimpi gitu, walau sebenarnya Irwan masih khawatir dengan keadaan Chika. Sekitar setengah 2 pagi, seluruh rombongan sudah bangun dan bersiap-siap, termasuk Chika yang sudah terlihat baik-baik saja gitu. Sekitar jam 2:15 mereka pun mulai melanjutkan pendakiannya. Sepanjang perjalanan Irwan selalu memperhatikan Chika karena khawatir akan ada apa-apa gitu. Tapi karena Chika sepertinya baik-baik saja, Irwan bisa sedikit tenang saat itu. Singkat cerita, perjalanan mereka menuju puncak Mahameru akhirnya berjalan dengan cukup lancar. Tak lupa Chika mengabadikan momennya di puncak dengan Irwan gitu. Di situ Irwan melihat Chika benar-benar baik-baik saja, bahkan tampak lebih ceria dan bersemangat yang akhirnya membuat kekhawatiran Irwan ini lama-lama hilang. Setelah puas di puncak, kelompok satu pun turun terlebih dahulu. Formasi pendakian tidak berubah. Chika tetap berada di depan sweeper dan Irwan ada di depan Chika. Mereka mulai berjalan turun saat itu. Irwan dan Chika ngobrol dengan asik sambil berjalan turun dengan hati-hati karena trek berpasir. Mereka berbagi cerita dengan cukup seru saat itu, sampai akhirnya Irwan harus mengulang pertanyaannya sampai 3 kali karena Chika nggak menjawab sama sekali. Entah kenapa Irwan merasa suasana benar-benar hening saat itu. Dan spontan Irwan menoleh ke belakang gitu. Disitulah baru dia sadari kalau ternyata Chika sudah nggak ada. Beberapa saat kemudian sweeper mereka tiba di tempat Irwan. Di situ Irwan tanya, "Mas, lihat Chika nggak?" "Loh, bukannya dari tadi ngobrol sama kamu ya?" "Dari tadi aku lihat sama kamu terus. Jangan-jangan dia duluan, soalnya aku sempat balik ke atas, ada yang ketinggalan."
Di situ Irwan bersikeras, tidak mungkin Cika duluan karena selalu di belakang dia gitu. Sementara sweeper sempat kembali naik karena ada barangnya yang ketinggalan di atas. Dan saat sweepernya menyusul mereka kembali, dia sudah melihat Cika tidak ada gitu. Mereka berdua pun menunggu kelompok 2 kali aja Cika tadi balik ke atas. Tapi setelah kelompok 2 mulai turun, mereka semua tidak ada yang mengaku melihat Cika atau bareng sama Cika. Disitulah Irwan mulai panik. Lagi-lagi Irwan ditanya sama ketua dari kelompok 2, apa dia yakin Cika nggak jalan duluan? Irwan tetap ngeyel, gak mungkin karena Cika selalu di belakangnya. Mereka terus ngobrol sampai akhirnya tiba-tiba Cika diam, dan saat Irwan menoleh Cika sudah nggak ada. Di tengah kebingungan itu akhirnya ketua kelompok 2 meminta sweeper dari kelompok Irwan untuk mengantar kelompok 2 turun dan segera membuat laporan di base camp. Sementara dia, Irwan dan beberapa orang yang mau membantu dari kelompok 2 mulai melakukan pencarian dan coba menemukan jejak-jejak Cika gitu. Keputusan itu diambil karena di area situ sangat rawan para pendaki, terutama pemula yang biasanya tanpa sadar memasuki area Blank 75 yang merupakan area yang sangat berbahaya. Mereka mulai melakukan pencarian sementara kelompok 2 melanjutkan turun. Irwan terus memanggil-manggil Cika tapi nggak ada jawaban sama sekali. Singkat cerita, hari yang sudah mulai sore, Irwan dan tim pencari yang sudah mulai kewalahan dan kelelahan belum juga berhasil menemukan Cika. Di sisi lain, Cika yang masih keheranan karena tadi dia jalan turun dengan Irwan. Cika ngobrol seperti biasa dan beberapa kali mengambil foto, tapi tali sepatu Cika tiba-tiba lepas dan dia pun menalikan lagi sepatunya. Tapi begitu dia selesai, Irwan sudah nggak ada. Cika pun mempercepat jalannya sampai beberapa kali terpeleset untuk menyusul Irwan gitu. Cika terus berjalan turun, tapi yang dia lihat ini hanya seperti padang pasir menurun yang sangat luas, padahal seingat Cika, gak terlalu jauh dari puncak harusnya ada pepohonan. Mau gak mau Cika harus terus berjalan turun karena dia gak tahu apa dia sudah salah jalur atau gimana. Sampai akhirnya Cika harus berhenti karena di depannya ada jurang yang sangat dalam. Disitulah Cika benar-benar yakin kalau dia sudah salah jalur. Cika bingung harus bagaimana. Akhirnya mau gak mau dia harus jalan naik lagi, putar balik untuk kembali ke tempatnya semula. Walau tenaga Cika sudah mulai habis, Cika tetap jalan kembali naik. Tapi ternyata itu nggak semudah yang dia kira. Berkali-kali Cika terpleset dan terperosok turun karena trek penuh pasir yang susah untuk dilewati. Cika terus berjuang untuk kembali naik, tapi Cika justru makin tidak mengenali medan yang dia lewati. Cika pun mulai berteriak-teriak untuk memberitahu teman-temannya posisinya dia, tapi nggak ada satupun jawaban dari mereka. Disitulah Cika mulai panik dan takut kalau dia nyasar terlalu jauh gitu. Dengan sisa tenaganya, Cika terus berjalan naik pelan-pelan. Di sisi lain, Irwan dan tim pencari memutuskan untuk mencari tempat istirahat karena hari sudah mulai gelap. Irwan sebenarnya pengen terus mencari. Dia tahu semua bahan makanan untuk dia dan Cika itu Irwan yang membawa, sementara Cika hanya membawa yang ringan-ringan. Irwan takut Cika ini kelaparan dan lain-lain atau malah pingsan. Tapi karena tidak mungkin mereka mencari malam hari, Irwan pun pasrah dan menunggu bantuan datang. Sekitar jam 3 pagi, tim evakuasi akhirnya tiba. Mereka kemudian menanyakan kronologi hilangnya Cika, dan setelah istirahat sekitar jam 6 pagi, mereka semua melakukan pencarian termasuk Irwan dan teman-temannya. Hal yang aneh justru terjadi sama Cika karena Cika tidak mengalami malam hari sedetik pun. Saat itu ketika Cika merasa hari sudah mulai sore, Cika ini sebenarnya sudah mencari tempat yang bisa dia pakai untuk bermalam. Tapi nggak berapa lama matahari kembali naik lagi. Cika akhirnya memutuskan untuk lanjut naik karena dia nggak mau buang-buang waktu.
Jika terus naik sampai akhirnya karena sudah kelaparan dan kehausan, Jika pun lemas. Dia hanya rebahan dan berharap teman-temannya bisa menemukan dia, dan perlahan akhirnya Jika pun pingsan. Hari kedua pencarian Jika, tim pencari belum menemukan jejak-jejak Jika. Singkat cerita, hari kelima pencarian, tim evakuasi yang sudah bertambah 3 kali lipat mulai kembali melakukan pencarian. Irwan yang sudah tidak dalam kondisi prima disarankan untuk turun, tapi dia menolak. Dia ingin terus membantu pencarian, sampai tiba-tiba salah satu tim evakuasi datang ke Irwan dan menunjukkan semacam bros berbentuk hati berwarna biru. Disitulah Irwan benar-benar kaget karena dia tahu bros itu milik Jika, karena memang Irwan yang memberikan bros itu ke Jika. Mendengar penuturan Irwan, tim evakuasi pun memfokuskan pencarian di area sekitar tempat ditemukannya bros itu, dan ternyata hanya setengah jam berjalan dari tempat itu, Jika ditemukan tergeletak dalam keadaan pingsan. Tim evakuasi pun segera memeriksa Jika, dan ternyata Jika masih bernafas walau keadaannya sangat lemah. Singkat cerita, Jika pun dievakuasi turun dan langsung dibawa ke rumah sakit. Irwan sempat bertanya-tanya karena tempat ditemukannya Jika ini sebenarnya sudah beberapa kali dilewati oleh Irwan, tapi kenapa sebelumnya dia tidak menemukan Jika gitu. Tim evakuasi pun bilang memang itu sudah masuk area blank 75, tapi belum terlalu jauh. Sepertinya Jika hanya sedikit melenceng dari jalur dan langsung pingsan. Tapi dari pengakuan Jika, dia sudah berjalan sangat jauh sampai di tepi jurang. Yang lebih aneh lagi, Jika baru ditemukan setelah 5 hari pencarian. Selama itu, Jika sama sekali tidak makan atau minum. Dokter yang memeriksa Jika bilang Jika hanya kelelahan, tidak dalam kondisi kelaparan sama sekali. Dan sebenarnya ada satu hal lagi yang Jika alami. Pada saat dia pingsan, Jika memimpikan sesuatu yang sampai sedetik ini Jika menolak untuk menceritakan mimpinya itu pada siapapun. Semoga apa yang dialami oleh Jika bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar kita lebih berhati-hati dengan ucapan kita, apalagi kalau kita lagi naik gunung atau ke wisata alam yang lain. Karena sehebat apapun kita, alam selalu punya caranya sendiri untuk memperingatkan kita gitu. Makasih buat Jika dan Irwan yang telah mengirim cerita ini. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya, dan salam sukmo, salam rahayu.